Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu jenis pusaka sepuh tus peninggalan leluhur Nusantara, di mana keris ini sudah mengalami korosi, namun masih utuh sampai atasnya ya, yang korosi di samping-sampingnya. Keris ini estimasi bertangguh Majapahit karena memang sudah berumur ratusan tahun, sehingga lumrah bagi keris sepuh itu mengalami korosi. Namun secara umum keris ini di bagian sorsoran masih bisa kita lihat kelengkapan sorsorannya, dan sampai bilah atasnya bisa kita lihat seperti itu. Keris ini ketika dilihat dari sorsoran berdapur Pasopati. Keris pusaka dengan dapur Pasopati ini adalah salah satu dari keris lurus yang cukup populer. Keris ini memakai ada-ada atau odo-odo, permukaan bilahnya gigir sapi. Kontur bilahnya biasanya menampilkan kesan ramping. Rincikan yang terdapat pada dapur Pasopati adalah memakai kembang kacang pogok, lambe gajah hanya satu, sogokan rangkap, dan ripandan. Kadang-kadang memakai gusen dan lis-lisan. Menurut catatan kuno, keris Pasopati dapat kita lacak pertama kali dibicarakan dalam teks sastra serat Pustakarojo Purwo dan Pratelan yang ditulis sekitar abad ke-12, ditulis oleh Basuki Teguh Yuwono dengan judul Keris Nogo tahun 2011. Di Pulau Jawa yang waktu itu masih menyatu dengan Sumatera sebelum letusan Gunung Krakatau, keris yang pertama kali dibuat dapur Duwung Sowaos pada tahun 230 Masehi ialah keris model dapur lar ngatep Pasopati dan Cundrik. Keris model demikian ini dibuat di Medang Kamulan, ibu kota kerajaan Mataram kuno yang diperkirakan berada di Gunung Lawu. Empu yang membuatnya adalah Empu Ramadi, kala tahun Jawi Hang Leresi Sengkolo 152 atau tahun 152 Saka. Sebenarnya di dalam pewayangan Pasopati bukanlah keris, melainkan panah dapur Wulan Tumanggal. Menurut cerita pewayangan Arjuna, mendapatkan pusaka Pasopati seusai lakon Arjuna Wiwaha. Arjuna mewakili sosok ahli budaya yang romantis, tampan, ahli perang, pemanah ulung, dan juga sekaligus seorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, menguasai dunia sebagai lelananging jagat, jagoning diwo. Secara harfiah, lelananging jagat artinya adalah lelaki sejati pejantan tangguh jagat raya. Jagoning diwo artinya adalah jagoan yang dipuja oleh para dewa, simbol kualitas dan ketangguhan sebagai lelaki. Pasopati tidak didapat Arjuna dengan hal yang mudah, butuh waktu untuk bertapa dengan segala ujian, untuk kemudian ia dianugerahi panah pusaka itu oleh Bathara Guru. Hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita untuk
mengerti lebih dalam tentang makna Pasopati. Kita semua pasti pernah menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari ketika kita mengalami kejadian-kejadian hidup yang jauh dari yang kita harapkan, sehingga rasa putus asa dan ingin menyerah menjadi jalan keluar yang pintas. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena ini adalah bagian dari kehidupan, bagian dari skenario perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka. Tapi cara kita bertindak, berpikir, dan memutuskan suatu apapun pada masa-masa sulit tersebut akan menghasilkan sesuatu yang besar. Pasopati senjata maut sang Arjuna yang ketika satu dilepas dari busur akan mampu memecah menjadi 1000 dan selalu tepat sasaran. Ini adalah keistimewaan dari Pasopatinya Arjuna. Pasopati juga merupakan senjata pamungkas Arjuna untuk menaklukkan sifat kehewanan dalam diri. Manusia dan binatang sama-sama diberikan hawa nafsu, namun kelebihan manusia diciptakan dengan kesempurnaan berupa iman, kekuatan hati, dan kekuatan fikir, yang semua itu harus menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Nafsu-nafsu yang ada pada manusia yang bersifat jelek harus mampu untuk diperangi. Inilah makna juga dari Pasopati. Keris dengan dapur Pasopati syarat dengan makna dan filsafat yang sangat dalam. Pasopati adalah simbol dari kepemimpinan, suatu perjuangan dan sebuah kesetiaan. Rincikan keris lurus tanpa luk agar orang memilikinya tidak akan goyah pendiriannya, kuat berpendirian, lurus dalam perjalanan hidupnya, serta menjadi seorang pemimpin yang memiliki pendirian yang teguh. Itulah sebabnya kepemilikan dari keris dapur Pasopati pada zaman dahulu identik dengan pusaka yang dimiliki oleh para pemimpin, pusaka yang dimiliki oleh para senopati atau panglima-panglima perang. Tidak sembarang orang dapat memiliki keris dapur tersebut. Dan hingga kini, keris dengan dapur Pasopati ini memang masih banyak diburu oleh mereka yang terjun dalam dunia politik dan dunia kepemimpinan. Kesederhanaan tidaklah identik dengan ketidaksempurnaan. Ketika kesederhanaan terbentuk oleh berbagai pertimbangan, termasuk hal-hal yang filosofis, maka kesederhanaan menjadi keindahan yang tidak terukur. Tengoklah pasikutan keris Pasopati ini tidak perlu wah untuk menjadi indah atau berkarakter. Keris Pasopati bentuk wilahnya ramping menambah keanggunan dan aura merbawani. Kembang kacang pogok sebagai salah satu rincikan wajib dapur Pasopati tidak perlu dipertanyakan. Pamor yang ada di dalamnya yang terlihat sudah sepuh ini juga begitu istimewa, menyimpan makna-makna terdalam dari keris ini. Pada zaman kerajaan di masa lampau, untuk mendapatkan kedudukan terhormat di masyarakat, seorang harus mendapatkan keberuntungan. Itulah yang dinamakan dengan kewahyon. Orang-orang yang memiliki keris pusaka dengan
filosofi-filosofi kepemimpinan seperti Pasopati ini, diharapkan dia juga akan mendapatkan wahyu kepemimpinan, sehingga diharapkan ke depannya aktivitasnya itu akan jauh dari kepemimpinan tersebut, wahyu kepemimpinan. Maka keris ini memang pada saat ini banyak diburu oleh orang-orang yang terutama ingin terjun dalam dunia kepemimpinan sebagai agemanya. Keris Pasopati yang bertangguh Majapahit ini secara esoteri, energi yang ada di dalamnya begitu bagus. Keris yang dibuat oleh empu-empu era kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai kerajaan penguasa wilayah ketika itu pasti memiliki energi yang luar biasa.